Rencana pelaksanaan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat-hebat ya. Ayo kita semangat Alhamdulillah. lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar Alhamdulillah, biasa. biasa. Allah luar Allah. biasa. Allahu Akbar. Allahu Yes, Akbar. yes. Yes, yes. Hebat banget anak-anak ibu. Selamat ya. Selamat pagi semuanya. Mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Tema baru kita pada bab selanjutnya adalah bab 5, yaitu tentang teks cerita fabel. Ada yang tahu apa itu cerita? Kancil ya, Bu? Ayo, Pak Eri boleh? Iya, boleh, betul. Sudah pernah mendengar atau melihatnya? Pernah, Bu, kayak kijang ya, Bu? Iya, hampir serupa tapi tak sama ya. Oke, kompetensi dasar dan indikatornya pada pembelajaran kita hari ini seperti ini ya, Nak. Ibu Indah lanjutkan, ada tujuan pembelajaran kita. Nanti kalian diminta mampu mengembangkan sikapnya. Kemudian ada jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini, mulai dari nanti ada pengertian cerita fabelnya, nanti akan Bu Indah jelaskan, ada tujuan cerita fabel, nanti kita sambil tanya jawab, kemudian model cerita fabel, ada ciri-ciri umum unsur-unsur cerita fabel, dan mengidentifikasi cerita fabel. Ya untuk hari ini mungkin sampai kita menemukan atau mengidentifikasi cerita fabel saja. Kita lanjutkan. Kemudian Bu Indah ada satu buah cerita, yaitu tentang Sang Kancil dan Kerbau bagian ketiga. Ada yang pernah menonton atau membaca bukunya, Nak? Belum, Bu. Nonton, Bu. Pernah nontonnya ya? Ya, Hanya Bu. sekilas seperti ini ceritanya. Kita lanjutkan hanya sekilas. Ya, inilah ceritanya. Cukup menarik tidak? Seru, Bu. Nonton lagi. Lagi, Bu. Boleh ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita lanjut materi selanjutnya. Perhatikan ada 3 gambar yang akan Ibu perlihatkan untuk membangun konteks kita. Ada sang kancil dan si kerbau. Dari ketiga gambar ini, coba kalian perlihatkan karakter yang diwakili. Kalau lamban dan baik, dari ini hewan apa ya, Nak? Kerbau, Bu. Oh iya betul Bu Leni, pintar sekali Leni. Kita lanjut. Kalau yang karakternya rakus dan licik. Buaya. Iya, betul sekali. Lanjut, ada lagi lincah dan cerdik. Kira-kira binatangnya apa ya? Gitu. Kodok, Bu, kodok. Itu kodok yang di bawahnya. Kan Bu Indah bilang tadi 3 gambar Kancil, loh, Bu. Nak. Oh Iya, iya kancil, betul Bu, sekali kancil. Bu Arum, pinter sekali. Ayo kita lanjutkan lagi. Nah, nanti kita bahas pada hari ini adalah menyimpulkan. Nah, dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia diibaratkan pada sebuah binatang. Kemudian dari setiap karakter binatang itu akan diperankan di dalam sebuah cerita. Nah, itu namanya adalah cerita fabel. Jadi kalau cerita fabel ini diciptakan, tujuannya hanya menghibur semata sebagai media pendidikan. Jadi biasanya kira-kira pesan apa sih yang diambil dari cerita fabel? Ada yang tahu? Ya Bu Mukti, betul sekali, cerita moral gitu ya Nak ya. Kemudian ada tentang nilai luhur di dalamnya. Kemudian ada budi pekertinya yang memang harus kita teladani. Jadi biasanya dari ada perbuatan, kemudian ada tingkah laku dari karakter setiap tokoh. Itu nanti akan kita jadikan sebagai gambaran mana sih yang baik. Kita lanjutkan kembali. Nih, coba perhatikan, ada cerita fabel berikut, Raja Kera yang Budiman. Ada yang sudah pernah baca bukunya? Ceritanya bagus, ini tentang si kera, tapi bukan Sunggokong ya. Nah, ini hanya sebuah kera saja, hampir sama, tapi beda. Nah, nanti Ibu akan membagi kelompok pada kalian dari hitungan 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Jadi nanti ada 4 kelompok. Jadi silakan. Di sini ada nih, itu ada gambar kerangka ikan bentuknya. Jadi nanti kalian dipersilakan untuk melihat dari setiap catatannya itu. Dimulai dari catatan pentingnya dulu. Yang pertama ada di bagian kepala. Itu kira-kira apa ya? Kita mengidentifikasi dari cerita
Raja Kera yang budiman. Nih, ada Bu Indah bagikan LKPD-nya seperti ini. Kalian mengidentifikasi cerita fabelnya, dendam si kerambu. Kemudian, ada kata di situ ada who, where, dan when. Bu Indah seharusnya bahasa Indonesia, nanti Bu Indah ubah lagi. Kemudian di situ ada di mana, bagaimana, kapan, kemudian ada titelnya, ada judulnya. Jadi nanti kalian kumpulkan di sana, kemudian nanti kalian konsep, kemudian nanti kalian bisa dijadikan bahan untuk bercerita. Nah, nanti tiap kelompok, Bu Indah persilahkan ya. Silakan bentuk kelompoknya. Nanti yang ada yang belum jelas, silahkan bertanya kepada Ibu. Mana suara anak-anak Ibu? Biasanya rame. Kok ini hari ini pada diam? Lagi Ada, fokus Bu. dengerin ibu, Bu. Suara ibu Oh enak sih iya. didengar. Pusing, Nih, Bu. pusing Pak Ginanjar. Kenapa? Belum makan. Kayaknya main HP terus ya, kepalanya sampai pusing. Matanya tuh ya, nak, hati-hati ya. Semakin banyak kamu melihat di layar, nanti mata kamu bisa lelah. Ya, perhatikan. Oh, ini ada jawaban dari Pak Yana. Boleh? Ada bagaimana udah mulai mengisi, ada 2 isiannya. Iya, bagus. Tinggal ditambahkan kembali. Nanti judulnya ditulis. Nah, itu di bagian buntut tulang ekor ikan itu, kamu isi. Jadi situ nanti ada bagiannya. Silakan. Kemudian bagaimana diisi di ceritanya? Kalau ada kata ho, bagaimana? Silakan bercerita di sana. Apa sih gitu ya masalahnya? Kemudian ada what di sana, apa saja? Boleh kalian ceritakan tokohnya siapa aja di dalam sana. Apakah sudah selesai semua? Ya, nanti Sudah, boleh Bu. diceritakan. Sudah. Ya, nanti kemudian silakan kelompok Bu Mukti buat untuk menyimpulkan bagaimana ceritanya. Ya, kelompok 1 Bu Mukti, ya cukup. Terima kasih. Bagus ya, Nak ya. Ceritanya cukup menarik tidak? Menarik, Bu. Iya. Lanjut kelompok 2 ada Bu Marita. Silakan. Bagaimana hasilnya kelompoknya? Udah, Bu. Iya, terima kasih. Bagus sekali ceritanya. Bisa ya, sudah mulai paham. Lanjut kelompok ketiga. Pak Yana, kenapa? Adakah? Coba mau mencoba kelompoknya. Perwakilan 1, coba boleh menjelaskan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, Bu. Hasilnya A, Oh, B, C, Bu. iya, bagus sekali, Nak. Terima kasih. Lanjut kembali, ada kelompok terakhir nih. Pasti lebih bagus seharusnya. Karena dari kelompok sebelumnya kan sudah belajar nih, sudah tahu, udah mulai diisi. Jadi mungkin tinggal menambahkan saja mana yang lebih baik lagi. Ya, kelompok terakhir ada Bu Leni. Ya, Bu. Iya, udah. Sudah, Bu. Sudah selesai. Iya, terima kasih. Bagus sekali, Bu Leni. Ya, demikianlah itu hasil menyimpulkannya. Nanti akan LKPD-nya nanti akan Ibu Indah tarik, kemudian nanti akan Bu Indah nilai. Nah, untuk cerita selanjutnya, nanti kita akan Bu Indah dengarkan sebuah cerita fabel juga. Nanti kalian bisa melihat sejenak, kemudian nanti akan ada gambaran bagaimana pertemuan kita selanjutnya. Kita akan mengidentifikasi dari cerita yang lain. Apakah kalian sudah mulai memahami atau belum? Sudah cukup jelas semuanya pelajaran kita hari ini, Nak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Iya, terima kasih. Ya, mulai dari kita mendengarkan tadi ada sebuah video pendek tentang cerita fabel, yaitu contohnya tentang si kerbau dan si kera. Kemudian kita sudah belajar mengidentifikasi, kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi kita, bagaimana kita menyimpulkan, kita menceritakannya kembali, gitu. Jadi nanti ada pesan moral yang ingin disampaikan dari sebuah cerita fabel, itu bisa kita ambil hikmahnya, menjadikan kita sebagai anak yang memang berbudi pekerti luhur, kemudian kita dapat dipercaya, belajar jujur. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah sudah cukup? Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, terima kasih. Kemudian sudah boleh kasih semua ya? Bu Indah akhiri pelajaran kita hari ini Ya, ya, Bu. Nak.
Apa masih ada yang ingin dipertanyakan sebagai unek-unek yang ada di Cukup, kepala? Bu. Bu. Cukup ya? Siap. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang hebat-hebat pada hari ini. Sampai jumpa besok. Bu Indah, akhir pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.